Dari teman kita Asep Bahrul. Coba review custom ROM dari Face OS A13 Pocophone F1. Oke, langsung kita cobain aja guys. Oke, halo guys, welcome back again to my channel. Di video kali ini kita akan membahas custom ROM lagi dari teman kita yang katanya bang coba untuk review custom ROM Dirtface ya, Dirtface yang Android 13 ya. Jadi kebetulan saya sudah pasang yang Dirtface yang Android 13 dan ya kita akan review secara singkat, padat dan jelas apa-apa aja yang menjadi keunggulan di custom ROM ini. Jadi apakah ini recommended untuk dipakai daily ataupun gaming. Kita akan coba untuk bagian ya seperti biasa kita akan coba untuk bagian boot. Apakah ini cakep ya? Kita akan coba review untuk bagian bootnya. Biasanya bagian-bagian bootnya itu lumayan cakep lah untuk game, untuk seperti custom ROM lah. Di sini saya pakai device Poco F1, nanti kalau kalian pakai yang lain boleh. Oh ini jadi kan dia itu customnya itu lebih ke arah kayak simbol-simbol gaming gitu ya, konsol gitu guys ya, untuk PlayStation petak segitiga bulat X ya. Jadi bisa dibilang ini katanya itu custom ROM khusus gaming gitu. Ya seperti ini dia ada percikan seperti itu Dirtface ya. Dan ya kita ambil kesimpulan dia ini seperti mengarah ke custom ROM gaming. Jadi untuk wallpaper yang ada di sini itu dia seperti burung hantu gitu ya. Ya mungkin tapi itu juga sebagai ikonik daripada si custom ROM ini ya. Kita akan coba untuk bagian setting, nanti kita akan pasang yang lain-lain ya. Kita coba bukan bagian settingan, dan seperti ini settingannya sama seperti AWSP pada biasanya. Dan tidak lupa dia juga mencantumkan dirt space yang dimana kalian bisa mengcustom suka hati kalian ya, seperti navigasi, gabungan-gabungan gambar segala macam, lock screen boleh nanti kalian otak-atik ya. Namanya dirt space, dan ini untuk fitur-fitur yang ada di dalam ini. Ada notifikasi segala macam, lock screen dan juga sistem ya. Dan satu yang kekurangannya itu seperti biasa kan di Miscellaneous ini kan ada fitur yang namanya untuk kita main game itu namanya fitur unlock high FPS, tapi tadi aku cari-cari nggak ketemu, nggak ada satupun yang namanya untuk FPS ini. Bagaimana menurut kalian? Bagi kalian yang sudah pakai device ini, apakah kalian menemukan di mana lokasi daripada untuk membuka grafik rata kanannya? Tapi saya cari-cari tadi ini tidak ada. Itu satu kekurangan sih. Tapi katanya dia custom ROM gaming. Gimana sih dia nggak nampilin? Atau mungkin si developernya lupa untuk masang si fitur unlock high FPS itu ya. Bisa jadi guys ya. Kita coba lanjut ke tentang ponsel. Nah, di sini saya pakai yang Android 13. Kita akan coba inilah Dirtface yang versi official. Ini pun official, kecuali kalau yang unofficial tadi lah masih mending. Ini official yang Tango Beryllium dan maintenance-nya Amansing. Biasanya Amansing itu pasti nggak lupa bikin-bikin itu guys ya. Kebetulan saya coba pakai atau pasang custom custom kernel yang NGK 43.1 dan ternyata bisa ya. Dan ini sistemnya enforcing SE. Nanti download juga yang SE-nya. Jadi biar nggak kacau gitu. Oke. Jadi karena menurut saya sih lebih enak NG kasih untuk Android 13 ini gitu. Nah, setelah saya coba untuk skor Antutu, harusnya itu dia di angka 400 ribuan. Semoga gitu. Dan tadi saya coba dia ada di angka 488 ribu. Dan ini lumayan tinggi lah untuk sekelas custom ROM biasa menurut aku sih. Tapi kalau ini dibilang gaming, ya bagaimana kalian komen aja. Untuk CPU skornya skornya tuh 125.000, sedangkan GPU-nya di angka 167.000. Nah, itu untuk scoring daripada si Antutu. Dan setelah kita teskan dengan custom dengan kernel NGK, suhu yang kita dapatkan tuh di monitoring benchmarknya itu ya lumayan stabil lah. Nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu rendah. Dan ini standar lah menurut aku untuk si custom ROM dengan tanpa adanya high FPS tadi di angka 488.000. Mungkin dia itu tidak mau membuat handphone atau si custom ROM-nya itu sampai kepanasan gitu ya. Bisa jadi tidak dikasih tahu bagaimana juga settingan itu nggak ditampilin gitu. Dan seperti biasa untuk seperti aplikasi-aplikasi ini harusnya itu berjalan dengan lancar ya. Kita tambahkan dengan wifi kita dulu. Kita teskan dengan jaringan. Kadang-kadang ada tuh jaringan nggak bisa, ada juga jaringan itu bisa ya.
Kita coba dengan menu WiFi, apakah berhasil? Ya, terhubung ya, tidak ada masalah. Kalau kita buka kembali Play Store tadi, it's okay, no problem, nggak ada for close-nya seperti Instagram. Kita buka coba. Oke, bisa, tidak ada masalah. Untuk Facebook harusnya tidak ada masalah juga. Oke, aman ya. Kita coba untuk seperti ya Snapchat. Oke, nggak masalah. TikTok ya, pasti kalian senang pakai TikTok guys ya. Di TikTok it's okay aja, lancar ya, lancar jaya, touchnya juga enak, dan juga seperti sensor harusnya tidak ada problem di custom ROM ini. Tapi ya bagaimana menurut kalian nanti kalau kalian mau pakai custom ROM ini, ya terserah kalian guys ya. Ini cuman settingan aja, nanti kalau kalian cobain silahkan. Kita akan coba dengan seperti game-game ringan-ringan kecil lah, seperti Subway Surfer. Subway Surfer nih biasanya banyak kan dipakai sama ya HP-HP kentang, HP-HP kecil cukup lah untuk main game-game seperti ini. Karena rata-rata custom ROM itu dipakai untuk main game sih, setahu aku. Tapi kalau pakai daily kayaknya kurang cocok lah. Kalau ini ya lumayan enak lah. Untuk main game-game sekecil Subway Surfer itu harusnya tidak ada masalah. Di sini saya sudah pasang Magis seperti biasa. Saya pasang Magisnya itu yang versi 25 ya. Saya pasang versi yang 25.2 biar nanti kalian nggak keliru gitu. Dan untuk game-game seperti Mobile Legends harusnya bisa dibabat habis sama game yang satu ini, custom ROM yang satu ini ya. Custom ROM ini katanya dia itu gaming, tapi ya kita akan tes dengan grafik yang sudah diperoleh oleh si custom ROM ini dengan update yang terbaru. Tapi menurut aku sih agak akan tembus sih. Di ultra pasti nggak bakalan tembus karena dia itu cuman bisa sampai paling tinggi sama ultra doang ya, bawaan Snapdragon 845 lah. Kita akan coba buka untuk di gamenya ini. Kita akan buka di grafik ya. Kita akan buka di grafik ya. Sabar, kita hilangkan iklannya dulu. Touchnya enak ya, jadi nggak ada delay touch gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu, dia cuman bisa tembus di angka tinggi sampai ultra doang. Itu bagian grafik. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Menurut aku itu sih sudah cukup sih. Kalau kalian mau pakai game-game berat pun ya nggak masalah sekali. Karena memang khusus ROM ini itu dia itu paling enak itu untuk game-game tipis, ringan. Dan seperti sekelas PUBG Mobile dengan update terbaru, harusnya juga kalau nggak 90 fps dia cuman sampai mentok di ekstrim doang. Jadi ya cocok lah untuk daily. Tapi kalau dibilang gaming enggak. Ini bukan gaming guys, ini cuman khusus daily aja sih. Dan yang pengen request lagi nanti kita mau bahas ROM apa lagi, nanti kalian komen di bawah. Untuk cara pasangnya sih seperti biasa aja guys ya, cuman butuh ROM sama kernel dan DFE aja, udah nggak perlu ribet-ribet dah. Kecuali kalau kalian mau dari Android 10 ya pasti itu butuh firmware segala macam lah. Oke, kita akan skip aja untuk iklannya ini. Kita buka bagian setting, terus masuk ke grafik. Nah, ini untuk buat yang nanya untuk grafik smooth PUBG Mobile, dia cuma bisa tembus smooth extreme aja. Jadi itu untuk settingan grafik PUBG Mobile. Dan terus kita akan coba untuk, kadang ada yang nanya kamera bang gimana bang. Untuk kamera kita lihat, kameranya menggunakan bukan kamera MIUI guys ya. Ini kamera punya bawaan sendiri. Menurut aku ini jelek banget ya. Nanti kalau kalian pasang kamera MIUI, kalian pasang aja lah. Tapi kalau kamera, inilah kamera dia guys. Kameranya kamera bawaan si Dead Fresh ini. Tapi menurut aku itu jelek banget ya guys ya. Nanti kalau kalian cobain lah. Terus untuk CPU throttling ya. Untuk CPU throttlingnya kita akan coba start test selama 1 menit. Apakah ini grafiknya mantap atau tidak? Kita akan tes dengan posisi dia masih kebuka. Jadi oke guys, jadi untuk selama 1 menit CPU clocknya tuh lebih enak, melihat grafiknya tuh lumayan lah. Nggak terlalu jatuh, nggak terlalu naik juga. Ini dia itu enak banget.
dia di angka 196 gigs dan juga minimal di 158 gigs. Itu udah oke banget sih untuk sekelas custom ROM yang seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian komen aja di bawah dan kita akan bahas apa lagi di video selanjutnya. Oke guys, mungkin itu aja bisa saya share kalian, and see you guys in the next video.